Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah nurul rabbi. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa Tusanillah ruhi ahli silsilatil qadiriyah wa naqsah wa jami'al ahli turuq khususan ila hadrati sultanul awliya Syekh Muhyiddin Syabul Qadir Jailani qaddasallahu sirra wa syarih bi Qasim Junaidi al-Baghdadi wa syarih Ma'rufil Kari wa syarih Syekh Saqati wa syarih Habibillah wa syarih Hasan al-Basri wa syarih Ja'far as-Sadiq wa syarih Yusuf wa syarih Abi Yazid Bustami wa syarih Ba'uddin An-Naqsabandi ila hadrati Imam Rabbani ila hadrati Syekh Ahmad Khatib Sambasin ila hadrati Syekh Talha bin ila hadrati Syekh Abdul Karim Bantani ila hadrati Syekh Muqarram syarih Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad ila Sayyiduna wa Mursiduna Syekh Ahmad Sahibul Wafatayul Ausulihim wa furuhim wa ahli silsilatihim. Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabbah wa bil islam wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksud, ilahi anta maksud, ilahi anta wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. La hayyun la ilmun la sami'un la bashirun la qadirun la muridun la mutakallimun la mawjudun. La ilaha illallah Muhammad wujudullah, la ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Selamat pagi sahabat Abah Satu dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukrillah. Pagi hari ini Abah sedikit diberikan lebih fit dari semalam, lebih baik dari semalam, ya lebih sehat dari semua, dan semuanya baik, ya. Maka sebagaimana kita selalu berdoa dalam suatu doa kunut, walakal hamdu ala ma qadait, maka kita harus memuji apapun yang sudah menjadi qada daripada Allah. Walakal hamdu ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka kembalikan semuanya kepada Allah. Sahabat, hidup adalah perjalanan dari Allah untuk kembali kepada Allah. Adapun kehidupan kita di alam dunia ini adalah merupakan alam ketujuh kepada kita. Adalah dari alam ahadah, wahdah, wahidiyah, arwah, misal, adsam, dan sekarang kita berada pada alam insan. Berada dalam alam insan adalah kita berada dalam hakikat Adam. Dari semua. Berarti pada saat hakikat Adam berarti bersama dengan hakikat iblis juga di situ. Maka kisah perjalanan itu diawali dari Adam, dari semua. Maka itulah manusia yang bahagia kalau seandainya kembali kepada kesadaran yang sempurna. Kesadaran yang paling rendah dari semua. Summa radadnahu asfala safilin.
adalah pada saat kita adalah berada pada alam insan. Tetapi begitu pun adalah insan kamil, maka kita harus kembali insan kamil mukamil. Secara tanajul kita datang dari Allah, dari alam ahadiyah, wahdah, wahidiyah, arwah. Misal adsam insan, nah kita harus secara tarki, wa inna ilahi roji'un, karena innalillah semuanya milik Allah. Makanya ilaihi marji'ukum jami'an. Semuanya harus kembali kepada Allah. Cuma Allah sahabat memiliki syarat la yamassuhu ilal mutahharun. Tidak ada yang bisa sampai pada Allah. Tidak ada yang bisa menyentuh Allah. Tidak ada yang menyentuh firman Allah. La yamassuhu ilal mutahharun. Maka itulah Allah melarang kepada orang yang mabuk tadi. Wala taqrabus shalat wa antum sukara. Bahkan di bawahnya kata Allah, janganlah kamu dekati masjidku kalau kamu sedang junub. Nah, junub yang sebenarnya adalah bukan junub habis bersetubuh, tapi junub dengan Allah. Ada syirik jali pada jasad kita. Makanya la ilaha illallah, sadarilah bahwa tiada. Sesungguhnya adalah aku bersaksi bahwa tiada yang nyata dalam hidupku kecuali ruh Allah yang ada pada diriku. Dan ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah di situ. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Marilah kita awali hidup kita sebagai muslim. Muslim hanya akan terjadi kalau kamu aslama. Aslama artinya adalah memahami. Bagaimana apa yang diaslama? Karena kanallahu syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'alahikan. Dahulu Allah adalah sendiri dan sekarang pun Allah seadanya dulu. Adapun kehidupan ini adalah, maka tadi tergantung kita belajar untuk memandangnya. Kalau kita pandang semua ini makhluk, ya makhluk. Tapi kalau bagi orang yang sudah mampu menyaksikan semuanya Allah, maka tidak ada lagi makhluk. Semuanya hanya Allah, sahabat. Maka keadaan kebahagiaanmu tergantung di kesadaran itu. Kalau kesadaran kamu dalam kesadaran Adam, maka itulah kalau bicara Adam pasti iblis lawannya. Tadi semua. Kalau Adam adalah ruhmu, iblis adalah jasad kita. Maka itulah kenapa di bulan Muharram adalah Adam harus bebas dari iblis kalau mau berjalan kembali pada Allah. Tadi semua. Demikian pula adalah bicara Yunus, kata Abah juga. Bicara Yunus itu bicara ruh kita sebenarnya. Walaupun Allah berganti menyakisahkan dirinya sendiri. Berbagai nama Adam, tadi Sis, Idris, Nuh, Sam, Hud, Lut. Itu hanyalah. Yang dipertontonkan sebetulnya hanya dua saja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa Adam? Dialah Muhammad Rasulullah. Ruhnya Adam itu Muhammad Rasulullah. Maka tadi Muhammad itu adalah maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Itulah Muhammad. Siapa Muhammad itu? Adalah khobar mubtada. Dari Allahu mubtada. Allah lah mubtada. Nurus samawat khobar mubtada. Itulah Muhammad. Maka kehidupan bicara tentang Adam. Kesadaran kita di awal itu kesadaran Adam. Tadi semua. Maka disitulah berada kita pada. Maka Adam bicara adalah pasangannya Hawa. Maka Hawa itu memiliki 4 nafsu. Ada hawa nafsu dari semua. Hawa yang muncul dari angin, dari api, jadilah amarah. Hawa yang muncul dari angin, jadilah lawamah. Hawa yang muncul dari air, jadilah ada supiah atau mulhimah. Hawa yang muncul dari tanah, jadilah adalah mutmainnah. Itulah Hawa. Siapa Hawa itu? Badan kita. Maaf ya, kita sedang ngaji hakikat. Adam itu ruhmu, Hawa adalah tubuhmu. Pahami tadi. Kalau kamu sudah kawinkan Adam dan Hawa, wa idkulna ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragada. Kalau seandainya kamu kawinkan Adam dan Hawa, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan. Itulah ajwajan itu adalah tadi. Wa idkulna ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah. Kamu akan surga. Kalau kamu gabungkan dohiron wa batinan. Ruhmu dan jasadmu, jiwamu dan ragamu.
Tapi sayang sekarang manusia, justru yang diurusnya adalah hanya jasad, tapi tidak jiwanya, tidak ruhnya. Akhirnya manusia di alam dunia ini adalah menderita neraka. Tadi semua, ya. Itulah bicara tentang kesadaran Adam yang terendah. Sama Allah kisahkan Adam dan iblis, sama bicarakan Allah bicarakan tentang Yunus dan ikan Nun, sama bicarakan Allah bicarakan tentang Ashabul Kahfi dan Guha. Maka sesungguhnya bagi Ashabul Kahfi adalah Guha itu tubuhnya sendiri, sehingga terjebak 309 tahun. Ingat itu. Abah nanti jelaskan tentang angka 9 yang luar biasa. 9 itu adalah 9. Itulah tentang perlambang Wali Songo. Itulah kenapa lubang pada manusia ada 9. 7 di kepalanya, 2 kubul dan dubur. Maka siapa yang mampu menjaga 9 lubang itu wali. Tadi semua. Bagaimana menjaga lubang 9 itu? Jaga penglihatanmu, karena itu basar Allah dan basirnya Muhammad. Jaga pendengaranmu, karena pendengaranmu adalah sami'nya Muhammad, sama'nya Allah. Itu. Demikian pula kalammu. Tidak ada manusia itu adalah. Tadi kata apa? La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqilallah. Hei Kang Riza, Cibubur sehat, Kang Riza, ya di tungguan nih, ya di Setu, ya itulah sahabat. Kisah dalam Al-Quran itu sedang bicara pada diri kita sendiri sebenarnya. Adam adalah ruhmu, Hawa jasadmu. Itulah karena tadi sahabat, seolah-olah di kerajaan Allah itu adalah laki-laki, nggak ada perempuan. Maka kenapa Allah menggunakan isim domir huwa? Dia laki-laki. Allah bukan laki-laki. Karena memang pada dasarnya ruh selalu dinisbatkan pada laki-laki. Ruh itu laki-laki, jasadmu adalah perempuan. Karena yang tidak bisa mengartikan sahabat, menuduh perempuan tadi, lawan jenismu itu sebagai, nanti kata Nabi, perempuan banyak di neraka. Padahal bukan itu yang dimaksud oleh Nabi. Kalau kamu berjalan dengan jasadmu berarti perempuan. Maka jasad itu sama seperti perempuan, banyak keinginan. Itulah apa namanya Imam Bukhari, bagaimana namanya menyampaikan, Hasan Al-Basri menyampaikan bahwa wanita diciptakan dari satu akal 9 nafsu. Itulah tubuhmu, wanita itu. Dan laki-laki diciptakan ada 9 akal, 1 nafsu. Tadi semua. Maka itulah kenapa laki-laki, bukan berarti di dunia ini nah, jangan aja salah, laki-laki perempuan tidak boleh jadi pemimpin. Kebalik. Padahal maksud Allah ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Ruhmu pemimpin bagi tubuhmu, begitu. Artinya apa? Kalau yang gender, silakan jadi presiden. Silakan jadi apapun. Karena Allah sedang tidak bicara kepada gender. Tapi Allah bicara ar-rijal. Maka tadi, perjalanan manusia ini bisa sebagai Adam atau sebagai Hawa. Perjalanan manusia sebagai Adam. Tadi semua. Berarti adalah menggunakan ruhnya. Maka dia matinya sebagai almarhum. Yang dirahmati oleh Allah. Karena kenapa yang menggunakan ruhnya disebut almarhum? Karena memang itu dari Allah. Bahkan punya Allah. Nafahtu fihi birruhi. Aku tiupkan ruhku padamu. Untuk kau pulang kepada aku. Manusia akhirnya menyibukkan diri. Ungkad-ungkad dan gak karuan. Tadi semua. Qurannya dibaca. Tapi tidak pernah menjadi hudan. Wal furqan buat tubuhnya. Karena tadi salah mengartikan. Tadi semua ya. Syariatnya dipahami. Tapi hakikatnya tidak. Padahal yang akan pulang itu hakikatnya. Yang akan diterima itu hakikatnya. Ingat, kalau bicara syariatnya, bicara tubuhmu, di sisi Allah tubuhmu itu tidak ada. Ingat itu. Maka Nabi Muhammad ditegur 2 kali dalam Al-Quran. Wastagfirli dan bika ya Muhammad. Mohon ampun kamu atas dosamu ya Muhammad. Aili dan biwujudika. Dosa penghalang dari wujudmu itu sendiri. Itulah kita raditu billahi robbah. Kalau kita benar-benar ridho pada Tuhan,
maka nafikan diri kita. Maka tadi sifat 20, Allah itu sifat nafsiyah wujud, lawannya adalah adab. Nah, kita ini kalau Allah wujud, maka kita wajib adab. Bukan berarti tidak ada. Disinilah ujian kepada Allah. Kita ada tapi disuruh ngaku tidak ada. Itulah makna la ilaha illallah. Tidak ada yang kau tuhankan kecuali Allah. Bukan dirimu, bukan jasadmu, bukan nafsumu. Itulah ilaha illallah. Ya, inilah yang dipahami kisah tadi. Kesadaran Adam adalah kesadaran yang terendah. Lawannya adalah iblis. Padahal Allah sudah berjanji kepada siapapun yang mengawinkan dohir batin. Wa id qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah. Kalau kalian kawinkan dohir dan batin, kalian akan damai hidup itu. Ya. Maka Allah berikan sanepan. Sanepan itu apa? Pernikahan kita dengan istri kita. Itu sanepan. Sebetulnya bukan itu yang pokok. Yang pokoknya Allah ingin menjelaskan tentang jasad dan ruh. Perempuanmu itulah sumpama jasadmu. Bagi seorang laki-laki, jasadnya itu perempuan. Bagi seorang perempuan, jasadnya itu perempuan. Tapi ruhnya laki-laki, perempuan juga. Maka lihat kalian dalam kitab-kitab ulama. Rabi'ah Adawiyah disebut Rijalullah. Maka di Nusantara ini ada Rijalul Goib, ada Miftahul Goib. Sebagian dari mereka adalah waliyah, seorang perempuan. Maka nanti Indonesia disebutkan hanya akan damai kalau sudah punya ratu adil. Nah, itu. Kenapa ratu? Nah, itulah yang tadi semua. Makanya marilah memahami syariat dengan hakikat. Karena syariat dan hakikat itulah yang Allah kisahkan. Kalau kamu bersandar pada syariat saja, maka syariat itu ngomongin kulit. Kamu ngomongin duren, syariat itu ngomongin kulit duren. Maka pasti ngisahkan yang serem-serem. Hati-hati, duren itu tajam kulitnya. Duren itu tajam kulitnya. Nah, itulah syariat. Maka ngomongin neraka, ngomongin surga, ngomongin siksa kubur, barjah, dan lain sebagainya. Karena sedang ngomongin kulit duren. Padahal tujuan kamu makan duren bukan kulit duren. Bukan mengisahkan seremnya kulit duren. Tapi Allah sedang bicara sesuatu yang harum. Yang ada di dalam kulit yang tajam itu. Buah duren. Dan ujung-ujungnya kamu ketemu dengan rasa duren. Ini orang terjebak di ngomongin kulit duren. Tadi semua. Inilah persoalan. Inilah kisah kesadaran Adam. Adam iblis. Itu mengatakan Musa Fir'aun. Nuh adalah air bah. Sama aja. Kemudian juga siapa? Yusuf dibui. Nabi Yakub buta. Nabi Ayub gatal penyakit kulit. Itu sesungguhnya sahabat. Adalah untuk sebagai informasi dari Allah kepada kita. Maka itulah Allah ingatkan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana. Tuh Allah al-haq, nyatalah pada dirimu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu apakah engkau tidak mengkaji? Akhirnya tadi muncullah kisah agama yang palsu. Nakut-nakutin dengan neraka, ngiming-ngimingi dengan surga. Nakut-nakutin dengan sikap kubur. Tuhan macam apa yang kau kenal itu? Ingat sahabat, kalau kalian yang sudah bertauhid, itulah kenapa ala inna awliya Allah la khaufun alaihim. Karena dia sudah aman bersama Allah. Tadi, la khaufun alaihim. Maka Allah kisahkan Nabi Ibrahim tidak terbakar dengan api. Kenapa kamu takut neraka? Nabi Ibrahim tidak terbakar dengan api. Kenapa kamu takut dengan golok, dengan senjata peluru? Nabi Ismail pisau tidak nyembelih. Karena yang menyembelih itu bukan pisau, Allah. Kenapa Nabi Ibrahim nggak takut dengan api? Karena api itu tidak makhluk, tidak ada yang bisa membakar. Doro wala nafan, wala mautan, wala hayatan. Jangan kamu punya itikad bahwa api bisa membunuh. Buktinya Ibrahim tidak mati. Golok bisa membunuh. Buktinya Ismail lehernya tidak bisa tembus. Tadi semua. Laut membahayakan. Kata siapa? Dibelah oleh Musa. Tadi semua. Inilah orang Islam akhirnya menjadi nggak percaya dengan Tuhan.
Padahal harusnya orang Islam lah sekarang. Dan kenapa Allah janjikan bumi ini untuk hamba-hambaku yang soleh? Ternyata sekarang ini orang Islam ngaku soleh tapi salah. Inilah yang terjadi. Ya. Karena Ka'bah ini ribuan orang yang datang. Yang dari mulai kiai, kelas geledegan tadi semua. Abah lihat, kamu nggak bahagia kiai? Saya bilang, nggak usah cerita sama Abah. Saya sudah melihat latifah kolabmu itu. Sudah menggambarkan kamu dalam keadaan api kok. Mau ngomong apa? Terus ilmu itu di mana? Tadi semua, selama agama itu di sisi manusia, manusia tidak akan bahagia. Karena agama itu inna dina indallah. Ingat itu. Agama itu di sisi Allah. Maka sahabat, tiap hari kita perang Badar dan perang Uhud. Orang yang bersama Allah tiap hari menang. Nggak usah mikirin. Maka tadi kenapa manusia sekarang bersandar pada bekal, bersandar pada modal, bersandar pada ilmu, bersandar pada kekuatan, bersandar sampai ada istilah 3D. Deket, dulur, duit. Itulah karena manusia tidak kenal pada Tuhan. Inilah persoalan manusia sekarang, maaf, terutama orang Islam. Malah yang kalian kafirkan, Abah udah keliling dunia, yang kalian kafirkan, justru mereka itu lebih menyadari tentang adanya Tuhan lewat napas mereka. Maka mereka ciptakan apa? Di Cina itu ada Tai Chi, ya, ada Ginkang, Luekang. Cina itu menyadari napas masuk, napas keluar. Jadilah Shaolin, sakti tubuhnya, bijaksana hatinya. Tadi semua, ya. Ya, walaupun mereka belum dekat-dekat amat sama Tuhan, dia panggil Tuhannya Om, Om, Santi, Santi Om, panggilnya Om. Yang lebih dekat lagi orang Kristen tiap hari panggil Allah Bapak, 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 Bapak. Ini kata Gus Dur, bener nih Gus Dur candaan, tapi sekarang kenyataan. Orang Islam jauh dari Allah, manggilnya aja pakai toa. Allahu Akbar, Bapak. Manggilnya aja orang Islam pakai toa. Padahal Allah itu wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Mudah-mudahan kamu sadar. Kalau kamu udah sadar pasti tenang. Kalau kamu sudah tenang pasti senang sebenarnya. Itulah Allah mengatakan wa id qulna ya adamu uskun anta wa zaujukal jannah itu. Kenapa kamu tidak sadar? Karena tadi piroh, jasad dan ruh. Itulah Abah mengajak di bulan Maulid ini, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, lahirkan diri kita. Ya. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita tentang kenapa kita harus melahirkan diri kita. Kenapa kita disebut pendusta agama. Arwa'aitalladzi yukadzibu biddin. Banyak kita pendusta agama. Sholatnya rajin ke masjid tiap hari. Tapi itulah Allah berkata dalam Al-Quran, kalau kamu ingin derajat yang tinggi tadi, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim harta. Tadi. Itulah kenapa sekarang orang Islam lebih sibuk agama, ibadah ritual, tapi tidak ada ibadah sosial. Padahal kalau kita lihat isi Quran, perintah sholat saja adalah sebenarnya Allah itu memperlihatkan ibadah sosial. Aqimis salat wa ita'uz zakat, vertikal kamu kepadaku, buktikan imanmu padaku itu dengan horizontal kepada manusia. Kau sudah bisa saling memaafkan, berarti kau sudah sholat. Kau bisa adalah saling mendoakan, memaafkan, saling membantu, saling menyayangi, itu kau sudah sholat. Itulah aqimis salat wa ita'uz zakat. Sampai kata Nabi, la sholata illa la zakatalah, kata Nabi, tidak ada sholat bagi yang tidak zakat. Ya, tapi harus dibagi juga zakat syariat dan zakat hakikat tadi semua. Ya, zakat syariat mengeluarkan sebagian dari kelebihan hartamu. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh. Sebenarnya kamu itu udah bisa menikmati surga Allah. Nikmati kata Allah, bergegaslah menerima ampunanku. Di situ bukan ampunan, taubat. Tadi, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Nah, ampunan Allah itu taubat. Artinya apa?
Kamu tidak boleh merasa wujud. Tobat. Tobat itu dari kata taba, ya tubuh taubatan, kembali. Asalnya kamu tidak ada, kembalikan. Misi kita adalah mengembalikan kita ketidakadaan. Tadi, karena kita Adam. Masa kita belajar sifat 20, sifat nafsiyah wujud. Yang boleh wujud hanya Allah. Selain dari Allah, Adam. Tapi dalam prakteknya terus merasa wujud. Ngomongnya raditu billahi robba. Kamu ridho pada Tuhan. Tadi semua. Kepada ilahun. Dialah tadi semua. Makanya la ilaha illallah, nafikan dirimu, nafikan yang lain. Tiada Tuhan kecuali Allah, tiada yang mengenyangkan kecuali Allah, tiada yang indah kecuali Allah, tiada yang enak kecuali Allah, tiada yang bagus kecuali Allah, tiada yang besar kecuali Allah. Nah, inilah sekarang Allah sudah tiada harganya. Bahkan Allahnya nggak dikenali. Ngomong-ngomong Allah nggak kenal Allah. Ngomong-ngomong Muhammad Rasulullah nggak kenal Muhammad. Tadi semua hanya jualan agama, hanya jualan menakut-nakuti manusia dengan neraka dan iming-imingi manusia dengan surga. Padahal yang ngomongnya sendiri belum tahu. Tadi semua apa yang dia katakan itu tentang barja, tentang syirat, dia belum tahu kok. Dia hanya untuk nakut-nakuti orang. Tadi makanya dia cerita tentang agama. Bahwa kita ini adalah, kata Nabi, al-yadul ulya khairun min yadi supla. Tetap aja ustadz kiai lah yang paling pelit, tidak mau sodako. Banyak dari kiai ustadz dari semua justru hanya maunya nerima aja dari orang. Padahal kisahnya Rasulullah itu adalah selalu berbagi. Sahabat. Karena memang salah satu ciri bahwa kita ini adalah mencintai Allah. Adalah mencintai makhluk Allah. So, tadi semua. Tadi. Maka Abah membuat organisasi di sini adalah membuat penghijauan udah bertahun-tahun, ya, menanami hutan-hutan, membersihkan sungai. Gitu. Kenapa? Karena agama itu adalah bukan tentang bagaimana aku ke surga, bagaimana aku adalah selamat. Enggak. Agama itu tentang berbagi. Ya, ingat itu. Maka banyak kisah dalam Al-Quran. Allah lebih menghargai si Baroh adalah yang musyrik, tetapi dia penyayang kepada makhluk. Sampai doa Baroh satu detik mengalahkan doa Musa 20 tahun. Bayangkan itu. Jadi pahami ya tentang Allah itu. Jadi oleh karena itulah kalian jangan bersandar, jangan dikira kamu bisa apa namanya tahfidz Quran itu menjamin. Dari mana? Hong Kong. Orang jelas-jelas tahfidz Quran yang pertama itu membunuh Ali bin Abi Thalib. Inilah kebangsatan yang sudah dirubah-rubah. Dari siapa? Quran hanya dibaca hurufnya. Hanya dibagus-bagusun adalah qiraatnya. Tapi tidak pernah digunakan pada diri. Bagaimana kita jadi tajwid kepada orang lain. Bagaimana kita menggunakan idhar, ikhfa, idgham. Kita. Karena kita dengan orang, dengan ini kita nun mati menghadapi apa, ini menghadapi apa. Itu aja tadi semua. Maka Allah mengajarkan kepada Musa dan Harun sekalipun harus menggunakan idgham berhadapan dengan Fir'aun. Nah, ingat itu. Hai Musa dan Harun, datanglah kepada Fir'aun dengan bahasa yang lain, lemah lembut. Bayangkan itu. Karena manusia tidak akan bisa dirubah kecuali dengan bahasa lemah lembut. Dengan hati nurani, rasa yang disambungkan. Agama itu tentang rasa. Bukan ungked-ungked dan banyak rokaat tapi tidak punya rasa. Itulah Nabi menyindir banyak orang sholat tapi nggak sholat. Banyak orang saum tapi iftar. Tapi ada orang iftar tapi saum. Karena tadi kata Abah, saum secara syariat dan saum secara hakikat berbeda. Tadi semua. Syahadat syariat dan syahadat hakikat pun berbeda. Syahadat adalah penyaksian kamu sebenar-benarnya dari batinmu Allah. Dan secara hakikat. Dan sesungguhnya tubuhmu itulah Muhammad. Ingat itu. Ya, makanya di sini ada Nabi Isa berkata kepada kita dalam kitab Tuan Syabul Qadir menuliskan tentang Nabi Isa adalah wa kama qala Isa adalah alaihi salam adalah liman yalijul insanu ila malakuti samawati hatta yulada marotain. Tadi semua. Wal muradu minhu adalah tawalludu tiplul ma'ani aruhani adalah min hakikati adalah
dikatakan di sini adalah qabiliyatil insani wa huwa syirrul insanu yadkhuru wujuduhu wa ulukuhu adalah manijtimai ilmi syariat dan ilmu hakikat. Tuan Syekh Abdul Qadir mengatakan, Nabi Isa mengatakan, gabungkan ilmu syariat dan ilmu hakikat. Syariat pada tubuhmu, hakikat pada ruhmu. Jadi, tapi yang akan pulang pada Allah itu hakikatnya, ruhmu. Tapi ruhmu tanpa tubuhmu tidak bisa juga. Maka tadi, orang Imam Ghazali mengatakan, syariat fikih yang tidak menggunakan ilmu tasawuf pasti kosong. Kayak duren, kulitnya bagus, luarnya bagus, tapi dalamnya nggak ada isi. Busuk dalamnya, kosong. Tapi juga hakikat. Rasa duren itu tidak ada kecuali pada daging duren. Rasa duren itu ihsan. Daging duren itu iman. Adapun ada sebutkan dengan durennya sendiri adalah kulit. Itulah Islam. Islam itu kulit duren. Iman itu daging duren. Ihsan itu adalah rasanya. Nah itulah manusia itu belajar kembali kepada rasa. Istilah rasa Rasulullah itulah rasa. Maka engkau merasakan manis, kau bersama Allah. Jadi sebetulnya orang bisa menangis dengan pada saat merasakan gula. Ya Allah, berarti pada saat lidahku manis, aku sedang hidup bersama Allah. Pada saat lidahku merasakan asin, aku sedang hidup bersama Allah. Coba kamu sudah nggak ada Allah. Lidahmu tidak ada lagi rasa. Jangankan sudah tiada Allah. Pada saat sakit Abah diajarkan kemarin, rasa dohir. Ternyata lidah ini sama sekali tidak bisa merasa. Hilanglah rasa. Baru sakit. Baru sakit. Makanya tadi. Walakal hamdu ala ma qadain. Maka kita marilah sekarang memuji apapun yang diberikan olehnya. Sakit baik. Sehat baik. Hidup baik. Mati baik. Miskin baik. Kaya baik. Karena tadi. Kenapa kamu diberi miskin? Bahasa kamu. Bahasa Allah nggak ada memberi miskin. Allah itu tidak akan mendolimi. Istilah miskin, istilah tidak berkah, istilah masalah. Itu di sisi kita. Tadi semua. Karena Allah sudah mengajarkan tentang melihat apakah manusia itu sisi roh atau sisi jasad. Karena ruhmu itu nggak ingin kaya sebenarnya. Nggak peduli mau kaya, mau miskin. Makanya tadi, ruh kita ini akan bahagia kalau seandainya si jasad ini sejalan dengan ruh. Makanya Ebit berkata, dia kata, kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Suci lahir di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Debu yang melekat itu apa? Yakub dengan kebutaan mata. Yusuf masih dibui. Tadi. Adam belum bebas dari iblis. Nuh belum bebas dari banjir. Kemudian Ibrahim belum bebas dari Namrud. Nabi Muhammad belum hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, gitu. Dan Nabi Muhammad belum dilahirkan. Itulah Rabiul Awal. Kisah Rabiul Awal, Nabi Muhammad dilahirkan. 12. Tanggal 12 Rabiul Awal. La ilaha illallah itu 12 huruf. Muhammadur Rasulullah itu 12 huruf. Umar bin Khattab itu 12 huruf. Kamu cek nanti hurufnya dalam bahasa Arab. Umar bin Khattab 12 huruf. Utsman bin Affan 12 huruf. Ali bin Abi Thalib 12 huruf. Karena membawa misi 12 jam siang dohirnya la ilaha illallah. Ruhnya 12 malam la ilaha illallah. Jasadnya Muhammadur Rasulullah 12 jam siang. Itulah dua kalimat syahadat itu 24 huruf di dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Muhammad lahir tanggal 12. Kenapa 12? Ada Islam 5, ada iman 6, ada ihsan 1. 12 tadi semua. 6, 5, 11. Ihsan 12. Maka orang tua dulu hati-hati celaka 12. Tadi semua ya. Itulah Islam, iman, ihsan sebetulnya. Bagian daripada tubuh kita semua. Ya. Itulah kisah Nabi Muhammad Rabiul Awal. Dilahirkan 12 Rabiul Awal. Coba kamu cek lagi. Kapan Rasulullah itu wafat?
tadi semua. Juga tanggal 12 tadi semua. Karena misi yang dibawa oleh Muhammad itu 12 tadi semua. Islam, iman. Itulah hakikat shin. Shin itu adalah Islam. Alif, shin. Giginya 3. Syariatmu dibangun dengan 5 perkara. Torikotmu dibangun dengan 6 perkara tauhidnya. Maka rukun iman ada 6 pada hatimu. Seumpama adalah apa? Akar, pondasi. Maka pupuknya adalah fosfat, P. Adapun Islam adalah pupuknya N, urea. Adalah N, P. Dan barulah nanti kamu itu buah adalah K, KCl. Maka N, P, K. Tanaman saja berbuah kalau seandainya sempurna. N-nya 16, P-nya 16, K-nya 16. Syariatnya 16 kayak begitu. Kayak torikotnya 16, hakikatnya adalah 16. Dibagilah diri kita itu. Islam, iman, ihsan. Hakikat 12. Maka itulah perlambang segitiga. Dibagi 3 tadi semua. Tubuh kita ini. Itulah kesadaran Adam naik pada kesadaran Yusuf, naik pada kesadaran kesadaran Adam yang paling bawah. Kita ini berada pada nafsu amarah, harus berpindah. Karena sifat api, ya siap-siap jangan benci dengan iblis. Karena iblis itu adalah hakikatnya adalah unsur narun. Iblis itu nafsu amarah itu. Kalau nggak ada iblis nggak rame. Kalau nggak ada iblis kita nggak bisa balik pada Allah. Itulah sifat narun, api. Cuma manusia terlanjur salah menuduh iblis. Tadi semua. Padahal iblis itu adalah, kata Abah juga, contoh makhluk yang paling setia pada Allah. Sampai hari ini tetap taat. Nggak ada iblis yang datang ke ustadz. Sekarang banyak ustadz yang datang ke iblis. Tapi iblis tidak ada yang datang ke ustadz mau tobat. Karena dari awal pun pada saat iblis tidak mau menyaksikan. Pada saat Faida sawaituhu wa nafahtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Semuanya kulluhum malaikat sajadal malaikatu kulluhum ajmaun, malaikat sujud. Apa artinya itu dalam hakikat? Seluruh penglihatanmu, pendengaranmu, tanganmu, ginjalmu, limpamu itu malaikat. Siapa Tuhanmu? Hidupmu. Semua tunduk pada hidup. Maka kenapa kamu tidur pun sekarang malaikat kerja? Kamu tidur, ginjal tetap kerja, limpa tetap kerja. Kamu nggak ngerti itu malaikat karubiyin, rohaniyin, kiroman katibin. Sebetulnya tentang badanmu itu sendiri. Kalau dunia kedokteran mungkin mengganti namanya. Tadi semua ya. Karena malaikat itu udah kata molekul itu adalah malaikat. Makanya kalau satu malak namanya, unsur malaikat itu. Maka orang suka salah. Malaikat Jibril. Ya kalau satu mufrad malak. Tapi kalau banyak malaikat. Kadang-kadang istilah gitu aja orang Islam ini masih bingung. Mana malak, mana malaikat. Nah, faida sawaituhu wa nafahtu fihi min ruhi, ditiupkan. Sahabat. Maka Abah belajarkan dari hari pertama ruh ditiupkan. Ruh itu ngobrol sama Allah. Siapa itu? Punya Allah. Seolah-olah aku lepas ya. Maka dalam surat Al-Anbiya kata Allah, dulu langit dan bumi menyatu, aku pecahkan. Itulah kita yang bisa itu sekarang. Kitalah yang terpecah itu. Maka kita harus balik pada Allah. Karena kita ini dari Allah. Gitu. Bumi dan langit dulu adalah satu kata Allah. Kemudian aku pisahkan. Mana yang bisa itu? Alam sogir. Inilah kita manusia. Kitalah perwujudan Allah. Maka tadi orang-orang yang mencari Allah keluar dari diri nggak ketemu. Syekh Asad Banjari 20 tahun ke Arab cari Allah dan Muhammad nggak ketemu. Maka dia bilang 20 tahun aku cari Allah dan Muhammad nggak ketemu. Tapi begitu aku pulang ke kampungku, aku bertemu Allah dan Rasulullah. Tuh mana kampungnya? Ini kampungnya. Dan Allah yang ngajarkannya sendiri. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum awikhruju min diarikum. Keluarlah dari kampungmu. Keluar dari kampungmu. Keluar jasadmu itu. La hijabaka illa biwujudika. Tidak ada penghalang kepada hidupmu. Kebahagiaanmu. Rizkimu. Surgamu. Kecuali jasadmu itu. Maka ya Muhammad wastagfir li dzambika.
ailidan biwujudika. Maka biasakan sahabat, walaupun kita ini ada, karena memang adanya Allah. Kita ini ainullah. Kita tergantung, kita ini bisa kembalikan kepada yang qadim. Bagaimana cara kembalinya kepada yang qadim? Tadi, bagaimana? Bayangan dikembalikan pada pokoknya. Tadi semua. Itulah tadi butuh cahaya. Cahayalah yang menjadikan kamu ada bayangan dalam cermin. Kalau nggak ada cahaya, nggak ada bayangan kamu. Itulah kenapa. Pada dasarnya manusia itu adalah dari Nur Muhammad, jasadnya, ruhnya juga Nur Muhammad. Kembalikan cahaya. Karena awal juga Allah nur. Tuh, Allah itu nur. Allah yang menjadikan nur. Yang menjadikan nur itu yang menjadi nur. Nah sekarang berarti Muhammad itu siapa? Ya Allah. Nah inilah orang, maka Allah katakan nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Nah kita ini suka keliru tentang Muhammad. Syahadat itu. Bukan Allah satu, makhluk satu. Inilah keoongan orang Islam. Ya Allah sendiri. Diri batin dan diri dohir. Maka tahu Allahu mubtada. Nurus samawat khobar mubtada. Siapa khobar mubtada? Ya Muhammad itu. Seperti manis gak kelihatan. Dia tajali menjadi gula. Itulah Muhammad, gula itu. Tadi. Maka kenapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku utus wahai kamu, hai Muhammad. Kata si manis, kecuali kau membawa manis, maka akhirnya manusia bisa merasakan manis karena adanya Muhammad. Begitu doh. Karena adanya Muhammad, si garam itu, yang sebenarnya garam itu, kan garam itu bukan garam. Garam itu nggak ada asalnya. Yang ada asin, air laut. Gula juga nggak ada. Yang ada apa? Manis. Dari air tebu, dari apa? Allah ajarkan. Jadilah ngeguruntul tuh jadi Muhammad tuh. Sama, es batu itu nggak ada. Air dikantongin. Mana Allah? Mana airnya? Ya itu es batu itu. Itulah yang disebut dengan ahad. Kalau nggak gini agama itu, manusia di alam dunia tidak akan bahagia. Manusia di alam dunia akan susah. Ketemu neraka terus. Karena kamu yang membuatnya. Sampai Allah ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Kata bahasa mufasirin, Allah itu keheranan. Sampai dia menegaskan kembali Rob, akulah Rob. Ya yuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Allah menggunakan bukan bi rabbika rahman, bi rabbika rahim, bukan bi rabbikal karim. Karena satu nama Allah itu adalah seharusnya membuat manusia nyaman. Itulah ala inna auliya Allah la khaufun alaihim. Kenapa? Apa yang ditakutkan kalau hidup bersama Allah? Tiada yang indah kecuali Allah. Maka di otaknya yang ada mencari keindahan, maka dia bahagia. Tiada yang lebih besar selain Allah. Maka di otaknya yang lebih besar, lebih agung hanya Allah. Maka tidak cari, dia akan bahagia. Karena otaknya tidak mencari-cari yang lebih besar. Di otaknya tidak mencari yang lebih indah. Karena yang lebih indah itu Allah. Allah tiada yang lebih indah dari Allah. Maka dia selesai. Maka orang yang sudah sampai ala inna auliya Allah la khaufun alaihim. Ya takut dengan api. Kenapa? Karena api itu tidak makhluk. Tidak akan panas pada diriku. Dorau wala naf'an, wala mautan, wala hayatan, wala nusur. Enggak takut lagi dengan apapun. Apa? Apalagi mati. Maka kata Abah juga, Abah digantung oleh kalian semua. Rame-rame. Nggak ada masalah. Kalau nggak perlu digantung, nggak usah. Akan dimutilasi hidup-hidup pun nggak apa-apa. Inilah ketololan manusia, takut dengan mati. Mana ada mati. Takut mati gara-gara ini. Takut mati gara-gara itu. Takut mati gara-gara itu. Itulah ilahun. Yang kau takuti itulah yang datang pada dirimu. Maka Abah boleh simpulkan orang susah itu akibat takut pada susah. Muncullah ilahun itu. Karena Allah sudah instruksikan. Aku tergantung prasangkaan dirimu. Tadi semua. Maka kenapa Abah dengan STS itu ingin merubah. Dan Abah sudah buktikan. Bagi Abah sendiri, bagi teman-teman yang mengikuti apa cara Abah itu semua. Wah iya Abah. Iya kata Abah. Karena kamu selama mencari bahagia itu dari objek bahagia. Apa itu objek? Objek itu segala sesuatu di luar dirimu. Tidak akan pernah kamu menemukan kebahagiaan. Dapat satu ingin dua, dapat dua ingin empat, empat ingin lima. Waktu belum kawin pengen punya bini, habis punya bini nambah lagi bini, habis punya bini nambah lagi bini. Mana ada manusia itu puas.
kalau tidak bersandar pada Allah, maka pandanglah istrimu adalah tadi. Maka disitulah bagaimana hubungan. Maka kata Abah, kenapa sampai ini Pak, Al-Quran itu ada ayat yang tidak dimasuk, yang tidak diundang, tidak dirubah oleh Allah. Tadi semua, ya. Makanya kalian jangan benci kepada negara-negara lain yang tidak ada KUA, tidak ada perkawinan seperti kalian. Tapi mereka adalah ajwajan. Ingat itu. Karena memang Allah ada satu ayat tadi semua. Maka bahkan orang khusyuk sekalipun tadi maka kata Allah, qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun walladhina hum lizakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafidun illa 'ala ajwajihim aw ma malakat aymanuhum. Itu sampai hari ini undang-undangnya tidak dirubah oleh Allah. Jadi begini sahabat, dalam Al-Quran itu hubungan laki-laki dan perempuan itu sakral, harus dibangun dengan cinta, dengan rasa. Bahkan Abah pernah ngomongkan pada keluar jamaah di sini semua, banyak orang masih terikat hubungan hukum suami istri, tapi zina. Kenapa Abah bilang zina? Bahkan boleh disimpulkan nih buat ibu-ibu yang dengar hari ini. Keengganan kalian untuk bersetubuh dengan suamimu itu. Itulah yang menjadikan penyebab kerusakan kebahagiaan rumah tanggamu. Karena pada dasarnya dari awal Allah mengisahkan itu adalah bagaimana engkau bersetubuh menyatukan ajwajan. Supaya apa? Litaskunu ilaiha. Karena selama kabel biru dan kabel merah pirok tidak akan nyala. Apalagi kalau maaf ya, bagi kalian perempuan. Tadi semua, perempuan itu harus jadi makmum. Ya, tapi bukan berarti perempuan itu makmum dalam arti secara khusus. Begini, ada juga yang berkata, begitu Mbak, saya ini perempuan nggak boleh kerja. Kata siapa? Inilah yang salah kepada tadi semua. Inilah pandangan yang salah. Perempuan, apa bedanya dengan laki-laki? Maka disinilah sebetulnya dalam hukum pernikahan banyak tidak adil. Tadi semua, ya. Talak ada di tangan laki-laki. Yang mana? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu kan ada syaratnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu. Yang rijal, yang qawwamuna, yang di atas laki-laki perempuan itu yang mana? Yang mampu menghidupi istri. Yang mampu memberikan rasa batin pada istrinya. Maka itulah kenapa ada 5 sila dalam pernikahan. Maka inilah banyak sekarang ini Abah menyimpulkan. Banyak ini sebagai penghujung Abah nih tidak bahas maulidnya dulu. Karena maulid itu salah kawin dulu. Nah kalian semua yang bermasalah itu ya, yang dari mana, yang dari Lombok, yang dari Kalimantan, Barat, Timur, Selatan, Sumatera, yang dari Malaysia, dari mana. Penyebab ketidakbahagiaan keluarga kalian. Abah jamin, walaupun Abah nggak tahu, nggak usah kalian jawab. Pasti hubungan badan kalian sudah rusak. Padahal itulah pusat kebahagiaan. Cuma selama ini hubungan badan itu digunakan hanya untuk mengikuti syahwat. Padahal sebetulnya ada dari awal pun tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah tentang ajwajan. Maka jangan aneh sahabat. Sekarang ini banyak rumah tangga diikat dengan KUA. Tapi dalam rumah itu hanyalah kejaksaan pengadilan. Saling menuntut suami pada istri pada suami. Orang tua pada anak. Itulah kesalahan. Ya. Maka sebenarnya yang lebih Allah ingat dalam Al-Quran itu kan apa? Auma malakat aimanuhum. Dari semua. Bahkan nanti kalau itu dibahas nanti ini di Indonesia ini belum umum tadi semua ya. Tapi sebetulnya itulah Allah ingin memberikan bahagia. Akhirnya muncullah sekarang perempuan mencari pil, wanita mencari will, laki-laki mencari will, perempuan dan sebaliknya mencari pil. Nah inilah sahabat. Jadi bahasanya hubungan badan itu sakral. Sebetulnya yang ingin ditonjolkan oleh Allah bukan tentang bagaimana kamu punya keturunan. Bukan kamu tentang bagaimana kamu menjaga keturunan menjadi soleh atau bukan soleh.
Tapi sebenarnya yang Allah ingin pertontonkan dalam pernikahan kalian adalah satu rasa. La ilaha illallah. Ada pada kamu sebagai laki-laki, Muhammad Rasulullah pada istrimu. Itulah makanya tadi Abah jamin yang bermasalah dalam rumah tangganya pasti bermasalah dalam hubungan badannya. Jadi semua ya. Karena hubungan badan itulah sesungguhnya adalah tadi makanya kata Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan litaskunu ilaiha. Bagaimana kamu akan sakinah? Tadi. Maka Allah katakan waja'alna mawaddah warahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Allah suruh tafakur. Pernikahan itu bahan untuk tafakur. Bukan hanya untuk mencari senang-senang, bukan anak, bukan lain dan sebagainya. Untuk tafakur adanya Allah dan Rasulullah. Itu sesungguhnya. Maka siapapun kalian, karena tadi hakikat Allah itu tauhid menyatukan. Maka mangga yang kalian nikmati itu karena kawinnya putik dan benang sari. Lampu yang sedang nyala ini karena kawinnya adalah elektron dan proton, negatif dan positif. HP yang sedang nyala ini ada karena tadi antara negatif dan positif. Artinya antara la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebenarnya. Kan hakikat tauhid menyatukan. Maka kenapa sekarang ini manusia berbicara tentang ilmu agama, tentang syariat, tentang ibadah, tapi selalu mempecahkan, mengkafirkan, mempilaukan. Nah inilah. Maka dalam termasuk perkawinan. Maka tadi sila yang pertama adalah silaturahim. Berarti dalam pernikahan itu sila yang pertama silaturahim. Kenapa? Karena sekarang kita manusia semuanya keluar dari rahim. Walaupun sekarang inilah fitnah kembali. Maka Abah selama Indonesia melahirkan masih dari butun, tidak akan beres urusan negara ini. Karena Abah sudah di Belgia. Waktu Abah ketemu dengan profesor di Belgia, dia bilang, in this country, whoever, dia bilang perempuan yang mau melahirkan secara normal dijamin oleh negara. Satu. Yang kedua, biayanya dijamin negara. Ketiga, pendidikan anaknya dijamin oleh negara. Karena mereka sudah menyaksikan, membuktikan. Karena datangnya sesar itu datang dari mereka awalnya. Tapi mereka menemukan persoalan yang muncul anak melawan orang tua. Karena tidak ada ikatan rahim antara ibu dan anak. Itulah silaturahim. Semua manusia harus menyadari keluar dari rahim. Rahim itu nama Allah. Rahman, Rahim. Maka siap-siap nanti anakmu jadi musuh kepada dirimu. Siap-siap. Maka jangan aneh hari ini kalian mendengar bapak meniduri anaknya, kakek meniduri cucunya. Kenapa? Karena anak itu tidak dilahirkan dengan rahim, dari mulut rahim. Itulah tentang kenapa sesungguhnya tentang yang Nabi bertanya, siapa yang harus kamu cintai? Ummi. Siapa lagi? Ummi. Siapa lagi? Ummi. Baru abi, bapak. Kenapa? Karena dia 9 bulan adalah Ummi yang pertama. Ummi yang kedua keluar dari mulut rahim. Mulut kasih sayang. Itulah yang hari ini Abah sudah menyaksikan 90% perempuan Indonesia sudah tidak mau melahirkan. Allahu Akbar. Inilah persoalan. Hadis nggak berlaku bahwa melahirkan pada saat itu adalah kalaupun kamu sampai mati jihad. Hadis nggak berlaku, tapi lebih berlaku kepada kamu ingin tidak mau sakit. Padahal sahabat. Dan inilah wahai para bidan, para dokter kandungan, kalian jangan jadi bagian yang menakut-nakuti orang melahirkan. Maka Indonesia mau nggak mau harus hancur dulu. Kenapa? Karena tadi mayoritas masyarakatnya 90% sudah melahirkan dengan sesar. Maaf itu. Maka tidak ada silaturahim, nggak ada silatul butun. Yang silatul butun itu hanya dan toilet. Itu silatul butun. Makanya sekarang manusia berakhlak-akhlak isi toilet. Ini semua. Ya. Nah inilah ya. Jadi kalau ada dari ibu tadi yang bertanya kepada anak saya kenapa itu bu?
Abah udah nebak. Begitu Abah bilang, kamu melahirkan sesar kan? Ah, itu penyebab. Karena banyak hal yang dilanggar. Ya. Bahkan boleh dibilang 60-70% melahirkan sesar itu kalian tidak bisa menyusui. Kenapa? Karena syarat untuk datang ke air susu itu mati. Akibatnya apa? Muncul, lihat ya, beriring naiknya melahirkan sesar, kanker payudara sekarang ada pembunuh nomor 2. Kan tadi yang harusnya, itulah kenapa termasuk keluarnya air head kan tadi. Banyak perempuan sekarang bulan puasa nggak mau batal. Inilah kesalahan. Ya. Sampai kenapa Allah itu tidak mengganti sholatmu pada saat kamu head. Tapi puasamu kenapa kamu diganti? Coba pahami. Kenapa dalam waktu kamu head, sholat kamu nggak diganti, nggak dikodok. Tapi pada saat kamu pergi, kamu harus mengganti sholat. Tapi pada saat kamu head, tidak. Ngerti nggak? Secara hakikatnya. Kenapa sholatnya nggak diganti, tapi puasanya diganti? Kan kamu nggak ada mengkodok sholat karena meninggalkan karena puasa saum. Coba sadari. Itulah sebetulnya kaitannya dengan melahirkan. Tadi semua. Ya. Mana yang lahir itu? Darahkah? Ataukah rahmat Allah yang tadi janin yang dilahirkan? Itulah yang Abah ngeri dengan hadis yang panjang waktu iblis datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, nanti mereka umatmu itu wujudnya seperti kamu. Tapi mereka adalah anak-anakku yang Abah khawatir. Nah inilah maka sekarang mari kita bangkitkan lagi. Bagaimana harusnya berhubungan badan. Jangan berhubungan badan itu hanya sebatas berhubungan badan. Makanya kenapa Nabi mengajarkan ada sholat witir, ada sholat 2 rakaat, sholat mutlak sebelum hubungan badan. Kemudian bacakanlah kepada telapak tanganmu, kepada jempolmu, hai laki-laki, jangan langsung main tancap saja. Inilah karena tadi berhubungan badan pun, maka lihat kata iblis dalam hadis itu, Nabi menceritakan, aku ikut bersetubuh dengan dia, aku ikut makan dengan dia, aku ikut bekerja dengan dia. Maka jangan aneh hari ini. Manusia walaupun belajar agama kayak apa, tetap tidak ada akhlak. Ya, sahabat. Silakan kalian rasakan. Kalian sekarang orang tua, bagaimana kalian adab kalian pada ibu bapak kalian dulu, dan rasakan apa yang didapat kalian dari anakmu sekarang. Karena betul-betul kata Al-Quran, anak dan hartamu akan jadi fitnah kepadamu. Akan jadi musuh kepada dirimu. Inilah sahabat dipahami ya. Tadi makanya silaturahim, barulah silatul wadi. Setelah silaturahim, sebetulnya kita harus menyadari. Maka sekarang boleh bagi laki-laki dan perempuan. Kalau mau nikah kata Abah, nah silaturahim dulu. Apa tadi semua. Pastikan calon suamimu, calon istrimu itu keluar dari mulut rahim. Ya. Akhirnya makanya, kenapa sekarang manusia itu malas untuk silaturahim? Karena sudah muncul keluarnya dari silatul butun. Keluarnya dari butun. Sementara butun itulah tempat kotoran. Inilah ya, dan makanya kata Abah, kalau Abah jadi presiden Indonesia, yang pertama Abah akan urus ada tentang haji. Yang kedua tentang melahirkan ini. Karena sesuatu yang besar bagi perempuan, rahmat bagi perempuan, kebahagiaan, rizki. Maka jangan aneh kalian karena susah menyekolahkan anak. Susah memondokkan anak. Karena anak itu keluar. Nggak ada bedanya dengan kotoran dari perutmu. Semua. Ingat. Kalau Nabi merubah rambut saja udah melarang. Hanya boleh rambut itu dirubah menjadi sesuatu yang berwarna. Apakah jadi biru, jadi ungu. Nabi boleh. Tapi kenapa tidak boleh dirubah jadi warna hitam? Bagi kalian yang sudah putih, tidak boleh dirubah dengan warna hitam. Kenapa kalian pada saat lihat dalam kitab ini, ada seseorang zaman dulu mengganti giginya dengan emas di giginya dan belum dicabut. Itulah kenapa Nabi mengharamkan merubah bentuk, merubah hidung menjadi mancung, merubah dagu jadi panjang, merubah pipi, karena kita tidak boleh. Karena ini semua adalah tadi yang kata kita doa dan tadi.
dalam doa kunut kita. Walakal hamdu ala ma qadait. Kita harus mensyukuri. Kenapa? Alhamdulillah alif lam lil istighraq. Seluruh puji itu milik Allah. Nggak ada puji hadis ala hadis. Puji hadis ala hadis itu puji qadim ala qadim hakikatnya. Ingat itu. Puji qadim ala hadis bukan Allah memuji makhluk sebetulnya. Tapi puji Allah kepada dirinya yang ada pada dirimu. Makanya tadi kata Abah kalau lagi dipuji oleh orang, Allah kata, ya Allah engkau dipuji lewat saya. Tapi pada saat Abah dihina, saya tidak pernah lapor pada Allah, ya Allah maafkan orang yang menghina. Begitu kalau kita menjadi umat Muhammad. Tadi semua. Maka kenapa di penghujungnya menyayangi? Ya. Jadi 5 sila dalam kebahagiaan rumah tangga. Silaturahim, pastikan kamu keluar dari rahim, mulut rahim. Itu silaturahim. Silaturwadi, barulah benar. Janji kamu sepakati. Bahwa sama-sama tadi bahwa wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan. Maka jangan diniatkan mencari kenikmatan itu. Tapi dalam niatmu adalah bagaimana kau ingin menyempurnakan syahadatmu dohiron wa batinan. Maka kenapa bersetubuh itu enak? Karena pada dasarnya yang enak itu Allah. Ingat itu. Satukan dohiron wa batinan. Tapi secara hakikat dohiron wa batinan itu adalah jasad dirimu dan istrimu satukan ajwajan. Maka melahirkan anak. Nah tergantung buahnya itu. Buah yang katulambung. Maka sekarang banyak anak-anak yang busuk sebelum waktunya. Tadi. Kenapa banyak telur-telur yang tidak menetes tadi semua? Padahal kata siapa? Kata Ali, kata Allah, kata Rasulullah tadi semua ya adalah bagaimana kata Tuhan Subhanahu Qadir menjelaskan bahwa kita ini harus melahirkan diri kita dari diri kita tadi semua ya. Yang kata Ali wa makam qala Isa dan liman yalijul insanu ila malakuti samawat hatta yuladan marrotain, kecuali lahir 2 kali. Pertama dilahirkan dari ibu kita, yang kedua di Luban Rabiul Awal sampai Rabiul Akhir ini usahakan kita adalah melahirkan diri kita dari diri kita. Barulah kamu akan ketemu Jumadil Awal. Diusahakan syariatnya mencari air, Jumadil Akhir. Akhir mencari air, ma'ul hayat, ma'ul hidup, hakikat hidup yang Allah tiupkan pada kita. Wadi, madi, mani, manikam. Itulah yang menjadi penyusun. Amaroh, lawamah, mulhimah. Itulah sifat Hawa. Hawa itu tubuhmu. Maka Tuhan Subhanahu Qadir selalu bernadam. Qalbi, kudbi, wa qalabi, lubnani, syirri, khadiri, wa ainuhu urfani. Harun, wa akli, wa kalimi ruhi, fir'auni nafsi, wa hawa hamani. Fir'aun itu nafsuku. Haman itu hawaku. Itulah Hawa. Maka nggak ada Hawa Hawa nafsu, nggak ada Adam nafsu. Karena ruh itu tidak punya nafsu. Hawa yang punya nafsu itu. Maka itulah ada hadis mengatakan di perempuan banyak di neraka. Maksudnya bukan perempuan-perempuan nah, tadi, tapi adalah siapapun yang beribadah dengan jasadnya, itulah Hawa. Maka dia akan berada al-mal'un, karena itu hakikat binatang. Maka disuruh kita menyembelih termasuk. Hari ini sebetulnya kita bisa menikmati Talaga Kausar. Inna a'tayna kal kausar. Hanya syaratnya fasolli. Bersolawatlah tubuhmu terjadikan Muhammad. Mim, ha, mim, dal. Tubuhmu itulah Muhammad. Tadi semua ya. Inilah fasolli li rabbika wanhar. Sembelihlah wanhar itu. Berkorbanlah. Karena pada dasarnya kamu yang ada, Allah tidak ada. Maka kata Abah, kehidupan setiap hari kita perang Badar atau perang Uhud. Cuma manusia sekarang kayaknya perang Uhud. Kenapa? Nggak bersandar lagi pada Allah dan Rasulullah. Yang diingat keuntungan, bagaimanapun caranya. Itu perang Uhud. Sahabat. Kenapa perang Uhud dikisahkan kalah? Pasukannya banyak, modalnya banyak. Maka sekarang ini banyak orang cari-cari modal. Tadi. Seolah-olah makhluk ini punya kekuatan. Pada kisah Hajar itu mencari air itu menggambarkan nggak usah modal, nggak usah beko, nggak usah apa. Kamu cukup ikhtiar saja. Sopak marwah, sopak marwah, sopak marwah.
dari anakmu itulah Ismail akan mengetukkan kakinya. Keluarlah yang disebut dengan jam-jam. Tadi semua. Nah sekarang bagaimana anakmu akan menghasilkan jam-jam? Oh, keluarnya dari butun. Maka anakmu menjadi masalah kepada dirimu. Anakmu menjadi musuh kepada dirimu. Silakan kamu coba jajal didik kayak apapun. Jadikan tahfidz Quran sekalipun. Hati-hati, maka inilah yang harus kita rubah. Maka bagaimana kalau sudah terjadi? Istighfar. Mohon ampun pada Allah. Semua. Karena kita ini sekarang ini. Karena sudah banyak orang bicara agama. Tapi nggak ngerti agama. Ngomong Allah nggak ngerti Allah. Ngomong Rasulullah nggak ngerti Rasulullah. Ngomongin surga nggak tahu surga. Ngomong itulah akhirnya buat kisah yang akhirnya. Bagaimana kisah dia itu dia disukai orang. Supaya orang undang dia. Bagaimana kisah dia atau menyeramkan. Nah, itulah yang terjadi hari ini. Tadi itulah maka Imam Ghazali mengatakan. Zaman 500 Hijriah saja kata Imam Ghazali. Sudah ulama syuk. Ulama anjing. Ulama udunya. Tadi semua. Hari ini isinya hanya itu. Terserah kalian mau percaya atau tidak. Tadi semua. Ya. Inilah maka kenapa Islam terpuruk. Tadi semua. Ya. Islam hanya tidak bahagia. Itulah yang dalam kitab Al-Fathur Rabbani, Wal-Faidur Rahmani. Itu saya belum mencatatkan. 80% orang Islam itu susah dunianya, susah akhiratnya. Lihat, kamu baca kitab Al-Fathur Rabbani, Wal-Faidur Rahmani. Kenapa? Kenapa orang Islam akhirnya malah jadi neraka? Karena tadi merasa paling mulia, merasa paling benar, merasa pemilik surga, taunya dia sedang neraka. Merasa jadi tuan, taunya jadi jongos, jongos Korea, jongos Jepang. Inilah persoalan. Sombong dalam kemiskinan, sombong dalam kesalahan. Yang kalian kafirkan justru sebaliknya mereka lebih aslama dalam hidupnya. Hanya mentang-mentang karena ada hadis. Manusia itu dibedakan dengan sholatnya. Sholat yang mana? Yang diminta oleh Allah, sholat itu bukan ruku sujud. Ruku sujud itu hanya untuk memperlihatkan. Itu juga kalau ngerti. Sebetulnya begini itu takbir itu penyerahan diri. Tasjid. Baru berdiri. Alif. Ruku. Lam awal. Sujud. Lam akhir. Duduk. Hu. Sesungguhnya gerakan itu bukan untuk itu. Kalaupun ada gerakan itu sholat maktubah. Hanya untuk menyaksikan fi'il Allah pada tubuh ini. Bukan sebaliknya nyembah Allah. Abadah ya'budu ibadatan itu bukan bimakna. Kenapa? Itu adalah bukan ibadah, itu bukan menyembah. Itulah fawailul lil musallin. Celaka. Neraka welah orang yang merusakan agama. Dan tadi. Ya ibadah pun dengan tubuhnya, dengan jasadnya. Dan Allah sudah mengatakan apa kata Rasul Bukhari 80% lebih itu adalah celaka. Kata Allah walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Kenapa Allah menyebutkan kasir? Kasir itu artinya apa? Kamu cek dalam bahasa Arab. Bahkan bahasa Arab menyebutkan kasir 99%. Kasir. Tapi kata Allah yang selamat qalila walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilun minhum. Hanya sedikit. Itulah di penghujung perjalanan manusia ruhnya keluar. Hanya suatu Waqiah mengatakan. Sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Hanya sedikit yang akhir. Kemana sisanya? As-sabus simal. Sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Banyak di awal, banyak di akhir. Kemana lagi sisanya? As-sabul yamin. Sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin. Yang roji'un dalam kitab Syirul Asrar. Itulah kenapa kenabian Nabi Muhammad SAW itu didohirkan karena ingin membawa manusia. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Tapi sekarang orang Islam sudah nggak tahu, bukan menyembah Allah dan Rasulullah. Dia nggak kenal pada Rasulullah. Maka kata Allah, man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Siapa yang tidak menyaksikan Allah dan Muhammad, wa adallu sabil, tersesatlah dia di dunia ini, apalagi di akhirat. Semua ya. Sayang tidak mereka bisa komunikasi dengan mereka. Bagi orang kayak kita semua, kita berkomunikasi. Jadi kita mengerti
Makanya kenapa ya orang yang disiksa kubur neraka itu kayak gitu, nggak ada orang yang kembali? Ya memang sebetulnya apa yang kamu ceritakan itu tadi semua, bukan itu faktanya. Iya. Inilah yang harus kita mulai memahami. Marilah Rabiul Awal, kata Abah. Apa amaliahnya sebagai penutup dari Abah 5 menit saja. Mari kita di bulan Rabiul Awal ini, bagi kalian dimanapun berada, carilah guru rohani. Karena itulah perintah Nabi, bahkan ada hadis mengatakan, kalaupun kamu harus berjalan dengan punggungmu 1,5 juta tahun, lakukan. Karena kembali pada Allah itu tidak semudah yang kamu pikirkan. Ya. Karena Allah itu tidak akan pernah. Allah itu Rahman, Rahim. Cuma Allah itu punya kondisi tadi semua. Kalau kamu nggak sesuai dengan kondisi Allah, maka tadi Allah kamu tidak akan sampai. Bukan Allah zalim, kita yang tidak nyampe karena kita terhalang oleh diri kita sendiri. Tadi semua. Ya. Maka yang pertama harus diluruskan adalah dengan mempelajari ilmu nafi, ilmu yang manfaat, ilmu yang betul-betul adalah awaludini ma'rifatullah. Awal wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqoni. Itulah yang awal. Sahabat, itu saja ya. Karena kalau ibaratkan kapal sudah mau tenggelam, pemberitahuan dari sahabat ini adalah barangkali penglihatannya lebih jelas dari semua. Maka Abah mengajak dari semua, jangan tunggu kapalnya tenggelam dari semua. Dan Abah juga ingatkan buat sahabat, buat semua dari semua ya. Nah inilah susahnya kata Abah. Diomongin nanti dikiranya peramal. Diomongin dikiranya tadi. Karena bagi orang-orang yang insya Allah yang sudah mati sahabat. Semua makhluk itu ngomong. Ya, kamu nggak percaya. Sampai ada teman Abah nggak mau makan ikan. Ikan sebelum ngomong nanya dulu sama dia. Kata dia, jawab dulu pertanyaan saya sebelum kamu makan saya. Daging kambing pun nanya dulu. Maka dia nggak berani makan daging sekarang. Makan ayam, makan ikan, makan apa semua. Karena bagi mereka yang terbuka, semua makhluk ini siapa? Bicara, sahabat. Nah inilah termasuk angin, api, air. Maka Abah ingatkan pada semua, dimanapun kalian berada. Ya semoga Abah selalu berusaha, makanya kenapa keliling Nusantara adalah ya bernegosiasi lah semuanya. Kalian nggak ngerti lah mungkin masalahnya. Cuma sekarang mereka sudah memberikan kabarnya. Karena angin pun bicara, api bicara, tadi semua ya. Ya mungkin kata khurafat lagi, ya terserahlah tadi semua ya. Cuma yang mau dengar nggak usah takut dengan apa-apa. Kalau kalian takut hanya pada Allah, maka segala apa yang akan datang ini. Ya. Mungkin kalau Haji Ed sekarang nonton 2 hari sebelum, berapa hari sebelum demo itu kan Abah beliau Pak Haji ke rumah, Abah nangis kan tadi semua. Kata Abah tidak sanggup menceritakan apa yang akan terjadi. Tadi semua. Kita hanya bisa menangis saja. Tadi semua. Ya. Karena semuanya adalah bagiannya kita yang undangnya. Semuanya. Karena kita nggak kenal dengan Allah. Ya. Nah inilah makanya kerusakan telah terjadi di muka bumi. Di semua. Karena akibat kita semua. Kita salah menuduh Allah. Kita salah dengan menceritakan tentang neraka. Kalian salah tentang itu. Ya, insya Allah nanti malam tentang pernikahan 5 sila yang harus kita bangun untuk membangun rumah tangga bahagia. Cuma syarat pertamanya tadi, jangan sampai kamu jinah. Wahai perempuan, jangan sampai suamimu jinah dengan dirimu. Karena hubungan badan itu sakral, ingat. Setrum yang tidak ridho konslet, ingat itu. Ya, maka puncak kebahagiaan sebetulnya ada tauhid menyatukan semua. Ya. Itulah kenapa banyak ulama itu punya anaknya banyak. Karena dia hanya tahu secara tauhid bahwa bersetubuh itulah sesungguhnya menyatukan rasa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalian menolak. Nah inilah. Akhirnya masalahnya apa? Ekonomi suami, keluarga, anak-anak bermasalah. Padahal engkau lah sebagai pelaku. Kau berdoa sampai ngelel kayak apapun. Tapi kok itulah hadis Nabi dari semua. Siapa yang menolak ajakan suaminya sampai subuh maka dia dilaknat oleh malaikat, itu maksudnya. Cuma Nabi tidak akan menguraikan terlalu jauh sahabat. Ya, cuma hari ini kata Abah harus Abah buka karena terjadi perjinahan di dalam rumah masing-masing. Ya, tadi semua. Ya,
Karena hubungan badan yang sakral yang harusnya dibangun dengan rasa sayang untuk menghadirkan Allah dan Rasulullah, itu sebenarnya anak itu hanya akibat. Dan maka kata Allah, anak itu bukan anakmu. Ya, pahami tadi semua. Dinisabkan kepadamu karena kamu sebagai proses saja. Kamu aku titip ya kata Allah nih, simpulan nih. Tadi semua. Jangan merasa memiliki. Nah inilah. Akhirnya karena kita beragamanya salah. Mohon maaf saya kurang sehat semua. Ya. Walakal hamdu ala ma qadait. Tadi ya. Astagfiruka wa atubu ilaih. Kita kembalikan pada Allah. Marilah kita belajar untuk tadi. Walakal hamdu ala ma qadait. Apapun kodonya. Tadi semua. Ya. Kenapa? Harus kita terima. Karena kita yang buat. Jangan pernah nyalakan Allah. Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu. Allah itu hanya katib saja. Mencatatkan saja. Bukan Allah buat program nih buat kamu ya. Itu Allah bukan. Allah itu KPK yang kayak begitu. Tuhan itu adalah hanya menciptakan fasilitas. Kamulah. Masalahmu akibat kamu. Maka obatmu ya dirimu. Tadi semua. Jangan mencari obat keluar dari dirimu. Tadi semua. Sehat semua ya sahabat. Mohon maaf tadi semua. Selama Abah masih ada umur, masih ada kesempatan, kekuatan untuk menyampaikan, Abah akan gunakan waktu. Biar bukan berarti Abah mengajari siapapun karena merasa lebih baik, tidak sahabat. Ya. Karena bagi orang hakikat yang sudah melihat semuanya ini sudah parah, maka tidak ada lain tadi semua. Jangan pakai aturan. Bahasanya kalau kapal kamu sudah mau tenggelam, ada lagi, segera lompat ke darat. Jangan banyak aturan. Oh ini umurnya belum segini, ini ilmunya masih syariat. Sekarang udah nggak ada lagi syariat hakikat. Semuanya akan mati. Bahasanya begitu. Ya, kalau kalian ngerti. Karena sekarang ini sampai 2035 isi bumi diganti 80% oleh Allah. Ingat itu, kata Abah juga. 2025. Dari Juli kemarin sudah mulai pergantian alam. Maka muncullah nanti musibah penyakit. Muncullah perang. Muncullah tawuran. Itulah cara menghabiskan. Karena selalu ada wasilah. Sahabat, pahami. Ya. Tapi kamu tidak boleh takut. Takutlah hanya pada Allah. Ingat, tidak ada makhluk yang bisa membunuhmu. Darra wala naf'an. Kalaupun ada makhluk membunuhmu, itu diizinkan oleh Allah. Kalau sudah diizinkan oleh Allah, terimalah tadi. Walakal hamdu ala ma qadait. Ya. Ridholah. Tadi semua, ya sehat semua, bahagia semua, tadi semua. Tidak boleh pesimis, teruskan. Walaupun bulan sudah kelihatan jatuh, kata Ali bin Abi Thalib, ayo tanam. Tetap yang ke kebun. Tapi lumampah ulah ngalengkah. Jangan kamu lagi yang ke kebun, jangan lagi kamu yang ke kantor, jangan kamu lagi yang sholat. Kalau ingin selamat, tadi semua ya. Itu saja, mohon maaf tersunah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kalau Abah ada umur nanti malam kita akan bahas tentang 5 sila dalam pernikahan yang sebetulnya pernikahan pada tubuh, pernikahan di luar tubuh. Ya. Akhirnya manusia salah kaprah, nambahin bini aja sampai 4 tadi semua. Ya. Padahal yang disuruh Allah bukan itu sebenarnya. Ya. Tapi itu pun boleh, syariatnya ada. Tapi jangan ke situ tujuan pokoknya. Terapkan dan buktikan. Jadi bukan hanya kata-kata. Ngaji itu, dikir itu, mandi tobat itu. Malah sekarang pun mandi tobat sobat udah nggak lihat mandi saya malam Jumat sekarang. Karena mau apa-apa nggak ada dampaknya. Nah itulah. Tadi semua. Jadi orang sekarang itu, maka Abah ditanya tadi, Bah kenapa milih mati? Kata Abah, jangankan kamu melihat akhirat, ada alam yang disebut alamul malakut di sini. Alam lapis kedua, yang mana alam itu Abah ceritakan tadi pada kiai-kiai yang datang tadi sore, dari pagi. Kamu akan melihat manusia itu umurnya hanya 15 tahun semua dan tidak ada yang lahir dan tidak ada juga yang mati. Itu baru alam kedua. Maka kalau kamu udah bisa alam itu, di mana di situ kamu tidak akan mati lagi. Di situ kamu tidak akan menemukan kerja lagi cari duit. Baru kamu akan totoje tiap apa jam kata Allah. Kenapa Rabi'ah Adawiyah tiap malam? Kenapa Ali bin Abi Thalib tiap malam? Kenapa adalah apa namanya
Saya siri sakoti tiap malam, ya Allah matikan aku, ya Allah matikan aku. Kenapa? Karena dia sudah melihat. Jangankan alam akhirat, alam antara aja di situ. Sudah begitu Pak. Kalau Bapak lihat pohon, anak Abah dilatih sudah, diajak ke situ. Dilihatkan. Maka kata Abah sering kalau tanya Bu Haji, si Umi, bilang sama Umi, saya kalau nggak balik lagi nanti, cuma saya pernah nggak balik lagi. Kata saya mau nyobain ke Nabi Idris. Dia nyebrang ke situ, dia pura sendalnya ketinggalan. Saya mau coba tuh. Jadi kamu jangan kira kisah Nabi Idris itu bisa nggak terjadi kepada orang yang bisa nyebrang ke alam itu. Dijamin nggak mau balik. Coba kalau kamu sekarang lihat alam itu. Di mana manusia itu, Abah baru nyadari. Kok kenapa manusia ini 15 tahun semua ya? Jadi manusianya nggak kenal tua. Perempuan laki-laki ada, tapi nggak ada menua. Supaya kayak gadis, kayak bujangan semua. Pohon itu, kalau pohon di dunia kan ada daun yang muda. Ada daun yang tua. Itu nggak ada, seger semua. Dan tidak menua, Coba bayangkan oleh Bapak. Di mana di situ Bapak tidak lagi kena mencari. Itu belum pasti dijamin setiap pagi itu akan minta mati. Gitu. Dijamin, ya Allah, cepat saya pengen ke situ, ya Allah, pengen ke situ. Abah sering sambil nangis bilang Bu Haji, "Ma izinkan saya ya." Nah balik lagi tanya Bu Haji, berapa kali Abah ngomong ke Bu Haji. Karena Abah udah nyebrang ke sana nggak mau balik. Kata Abah, ingat Nabi Idris, gua mau pura-pura ketinggalan sendal aja di sini nih. Tahu-tahu Abah dipaksa. Balik. Nah itulah Pak. Makanya kenapa orang kenapa sih Abah milih $1 miliar atau milih mati? Ya bagi kalian yang belum kelihatan mati, ya takut mati itu. Karena nah itulah makanya sekarang ini akibat kiai-kiai on semua ngomongin mati itu takut. Karena dia nggak ngerti mati itu nggak ada. Orang takut-takutin mati. Kan diri kita ini jasad apa ruh sebenarnya? Ruh itu mati enggak? Apalagi ruh itu ruh siapa? Ruh Allah. Kapan mati? Makanya Nabi bersabda, al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baqa. Sesungguhnya orang mukmin. Nah, yang mukmin itu yang mana? Kan al-imanu uryanun. Kan al-imanu tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil, bukan yang baru iman sekarang, orang sekarang. Tadi semua. Maka kemarin ada kiai yang datang dari Abah. Kata Abah, Kiai udah Islam belum? Oh, saya ini Kiai, Bah. Kata Abah, kamu tuh belum Islam. Kok Abah tahu saya belum Islam? Nabi Ibrahim setelah jadi 100 tahun jadi Rasul, baru jadi Islam. La syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Baru jadi Islam. Dari mana Kiai Islam? Saya tanya, saya uji dia. Dari mana Kiai tahu udah Islam? Barusan cerita aja menceritakan itu belum Islam. Kalau orang udah ngeluhkan persoalan itu belum Islam. Ngaku Islam, bahkan Kiai, ngaku Kiai lagi. Pak, ceritanya kesulitan. Namanya belum Islam. Bahkan tadi selalu doa kita dalam setiap bis doa, walakal hamdu alama qadait, alakal hamdu. Kan kita alakal hamdu alama qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dalam pelaksanaannya bohong, baru dikasih. Tadi semua kata kamu akan memuji apapunnya di keputusanku. Walakal hamdu alama qadait. Kamu pujilah apa yang sudah menjadikan ketetapanku. Ini kamu mengeluh Kiai, barusan kan ngomong ke Abah, ngeluh. Itu tandanya belum Islam. Kenapa Kiai belum Islam? Jangan malu disebut belum Islam. Karena Nabi Ibrahim pun jadi Islam, udah jadi 100 tahun jadi Nabi. Ini kadang orang sekarang ini disebut
Tak Islam marah. Tadi semua. Dan ngomongnya bagus lagi. Raditu billahi robba wabil islami di. Kamu selama ngarido pada Allah. Raditu billahi robba. Kamu belum Islam. Harus ridho dulu. Yang wujud hanya Allah. Yang hidup hanya Allah. Yang mendengar hanya Allah. Yang melihat hanya Allah. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun. Itu tandanya kamu itu sudah mau kembangnya Islam. Raditu billahi robatu itu. Ridholah kamu kepada Allah. Karena Allah lah yang wujud. Maka dalam hikam, kana Allahu syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'alahikan. Dahulu Allah itu ada sendiri. Sekarang pun dia ada sendiri. Jadi kalau Allah sendiri, bagaimana cara bergabung pada Allah? Mati sejeroning urip. Maka itulah kata Nabi. Innakum lantaro rabbakum hatta tamutu. Sesungguhnya kalian tidak akan bisa melihat Tuhan kalian sampai kalian mati. Maka itulah kata Abbas. Setiap hari apa memerlukan mati. Bukan apa lepas suruh jasad dari roh. Mati hake. Nah ternyata dengan itulah. Kita oleh Allah dibawa kepada Allah. Disitulah Allah mengenalkan diri kita bukan karena ilmu kita. Bukan karena sholat kita, bukan karena tahajud kita, bukan karena duha kita, bukan karena sedekah kita. Kita dibawa kepada Allah oleh Allah. Jangan kau sedih dengan amalmu yang sedikit, karena pada saat Dia ingin mengenalkan pada dirimu, bagaimana cara Allah mengenalkan pada dirimu kalau engkau sudah berhasil menafikan keberadaan dirimu. Itulah ujian kepada semua makhluk. Allah yang ada sendiri. Wa hayatud dunya illa la'ibun walahun. Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Mataul gurur itu fata morgana. Fata morgana itu kalau lihat dari jauh kelihatan ada, begitu didekati tidak. Makanya Bapak begitu di jauh, waduh proyek. Begitu didekati nggak ada. Waduh lapangan pekerjaan. Begitu disamperin nggak ada. Waduh di situ ada apa? Itulah fata morgana. Kelihatan jauh ada, dideketin tidak. Waktu merintis usaha, waduh keuntungan hitung segini. Begitu dilaksanakan jong. Maka sahabat jangan bodoh. Tidak ada satu perkara yang kamu buat yang tidak dibuat oleh Allah. Ngapain kamu membuat satu perkara yang tidak dibuat oleh Allah? Nah inilah. Makanya pada saat kamu kehilangan pekerjaan, pada saat kamu kehilangan bisnis, yang kamu pikirkan bukan kerjaannya itu. Ya Allah, ya Karim. Tadi semua. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Segala persoalan yang kita hadapi ini disebabkan karena kita masih tebal keberadaan diri. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah menyuruh kita dari awal. Wa id qulna ya adamu uskun anta wa zaujukal jannah. Tadi Abah ceritakan ke Kiai tadi. Satu Abah sudah ceritakan. Kenapa Abah ingin mati? Karena kamu akan melihat setelah engkau mati baru itu dibuka oleh Allah. Berai. Loh, kok ada kehidupan yang tidak ada sebab aki? Nah, kalau di dunia ini ada sebab, ada tabur, tuh. Di situ udah nggak ada. Karena sifat alam ini tagoyur. Wajib berubah. Maka tadi pada saat kamu ada duit, siap-siap kamu sebentar lagi hilang duit. Pada saat kamu punya jabatan, siap sebentar lagi jabatan Karena setiap makhluk itu tidak ada yang abadi. Ingat itu. Kamu hanya akan bisa mendapatkan sorga abadi bersama Allah kalau kamu sudah pandang seluruh makhluk ini semuanya hanya Allah. Maka tabah. Anjing pun, babi pun, dalam wujud Muhammad. Jangan bingung. Kalau kamu bisa membedakan antara anjing dengan orang, semua itu ada kata Allah. Nama zatku Allah, nama wujudku. Berarti Muhammad itu segala macam yang
wujud. Karena Muhammad itu adalah sarung golok dari Allah yang sanggol. La ilaha illallah itu sarungnya, tubuhnya itu Muhammadur Rasulullah. Walillahil masyriq wal maghrib fa'aina matuwallu fasama wajh. Kemana? Nah, disitulah kau akan mampu melihat alam yang di sebalik kamu itu. Maka kenapa para ulama-ulama yang soleh selalu merindukan kematian? Karena ada kehidupan itu belum akhirat. Ya, yang dikatakan oleh baginda Nabi alam barzah yang menyenangkan, yang membahagia. Bagaimana caranya? Tadi kata Allah, wa idkulna ya Adam muskun. Allah di situ bicaranya ya Adam itu bukan kepada Nabi. Syariatnya pada Nabi Adam, hakikatnya semua ini Adam bukan? Adam. Wa idkulna ya Adam. Wa idkulna ya Adam muskun anta wa zawjuka. Dan pasanganmu. Hei Adam, hei ruh-ruh manusia. Maka satukan dengan tubuhmu. Ajwajan. Allah di situ bilangnya ajwajan itu pasangan. Kalau siang pasangannya malam. Kalau jasad pasangannya ruh. Ajwajan. Nah, disitulah si jasad harus masuk dari tadi kayak Batman. Celana dalam di luar tadi. Mana tadi? Si asbak kayu ini punya masalah. Selamanya akan menjadi neraka tempat putung rokok. Selama dia belum al-mutu qabla tamutu. Ada haro wis ngadohirkeun Allah, wis ngadohirkeun kayu. Wujuda kula syai'in menjadi asbak kayu, menjadi meja kayu, menjadi pintu kayu, plafon kayu. Li'annahu karena satunya kayu batin. Kan yang dohir asbak. Berarti batinnya kayu. Nah, disinilah persoalan. Maka saya toilah melanjutkan waqwa. Dan buat si asbak kayu itu harus waqwa mampu menghilangkan wujuda kulasain apapun wujudmu. Apakah asbak kayu, apakah meja kayu, plafon kayu, roda kayu, kusen kayu. Li'annahu karena satunya kayu ado. Berarti si kayu yang batin ini didohirkan, si asbak ini dibatin. Itulah cara al-mutu qoblaan tamutu. Maka Abah suka ajarkan pada saat malam di antara antara jam 2 jam 4 itu. Maka mulailah. Kalau anggap sebenar-benarnya tubuhku ini tidak ada. Karena tubuh ini hanya bangke. Tubuh ini adalah datang, diperintahkan, baik sholat maupun apapun, gerak maupun diam, datang dari hati. Berarti dari fi'il Allah melihat asma Allah di hati. Karena adakah tubuh ini bergerak tanpa perintah hati? Tidak ada. Nah sekarang, sampai di hati. Dan sebenarnya aku, hati, menjadi imam kepada si jasad. Aku pun makmum dari ruh. Karena hati tidak akan bisa memerintahkan tubuh kecuali diperintahkan oleh ruh. Sampailah di ruh. Kata si ruh, aku imam buat hati. Tapi aku adalah makmum, kata si ruh. Dari hayat hidupnya Allah. Berarti kalau tubuh ini bergerak, yang bergerak siapa? Sebenarnya Allah. Maka itu tadi, jangan lagi Bapak merasa ke kebun. Jangan lagi berasa jadi tukang cukur. Selama kau yang jadi tukang cukur, maka tempat cukurmu akan terus bermasalah. Yang nyukur, dia. Yang dicukur, dia. Terus, kamu hanya nerima obat. Yang masak, dia. Yang dipasak, dia. Apinya, dia. Yang kenyang, kamu. Emang Allah butuh makan?